Kalau misalnya Bunda ketemu sama si Donda, pasti Bunda ngamuk. Pasti ngamuk. Sudah siap? Ngomong dong ya Allah. Sorry deh Bunda. Kalau nggak ada orang yang lebih baik mainin karakter Donda daripada Bunda Korla. Aduh. Emang harus Bunda Korla. Kita bingung, Bunda mau kemana? Ntar dulu, aku mau lihat dulu hasilnya. Belum di-cut Bunda. Oh, ya tahu ya. Halo K-Lovers, selamat datang di Kapan Lagi Show. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk datang ke kantor Kapan Lagi. Perkenalkan, saya Sabin yang akan memandu acara hari ini. Hari ini kita kedatangan tamu spesial nih teman-teman yang udah kita tunggu. Bahkan mungkin tadi ada yang dari jam 10 di sini buat nungguin si fenomenal ini, ya kan? Dari film Mertua Ngeri Kali. Sudah tahu siapa yang datang? Betul, langsung aja kita panggil Bunda Korla dan Naysila Mirdad. Kita panggil dia Bunda dan Kak Naysila. Wah, mantap, asik digoyang lagi Bunda, kurang Bunda, lagi Bunda, tepuk tangan ya semua. Asik, ya, support, ya, asik. Halo, selamat siang, Kak Nay, selamat siang Bunda. Tepuk tangan dulu dong teman-teman sekali lagi buat Bunda dan Kak Naysila Mirdad. Oke, Bunda mana? Udah Bun, kan ini udah di dada. sini. Bun. Oke, halo Bunda. Halo Kak Nay. Selamat datang ya di Kapan Lagi Universe. Akhirnya bisa mampir juga ya ke sini. By the way, lagi sibuk apa nih selain promo film dan bikin heboh sosial media? Gimana Pak katanya? Kayak apa Bunda sibuknya ngapain aja? Ngapain aja? Nggak ada sih, cuma jalan-jalan aja. Mantap. Jalan-jalan terakhir kemana? Kemana Jalan-jalan aja? terakhir kemana? Terakhir jalan-jalan ke rumah Ivan, Ke rumah Ivan, terus kemana Bunani, lagi? itu aja. Oh itu aja. Kalau Kak Nay kesibukannya? Aku lagi fokus promo aja sih. Fokus promo. Oh iya sama Bunda juga. Promo bener. Enggak, dia kan pintar, dia lebih pintar daripada Bunda. Enggak juga. Sama nggak pintar. Iya, ada mic-nya soalnya Bunda. Oke, ini belum apa-apa, energi Bunda luar biasa banget ya teman-teman ya. Tepuk tangan lagi dong buat energi Bunda supaya makin meledak-ledak. Oke, kalau Kak Nay gimana nih Kak Nay? Apa? Menyamakan energi Bunda yang 1000% luar biasa ini. Wah, Energinya kayaknya nggak perlu nyamain, gini-gini aja ya Bun, kita ya Bun ya. gini aja. Kayak ngobrol-ngobrol. Nanti Bunda kalau lagi capek juga ya udah sama-sama diem gitu aja ya Bun ya. Ini lagi diem deh. Iya, ini lagi diem. Lagi diem. Oke, nah Kak, di sini ada teman-teman Movieverse. Boleh disapa dulu teman-teman Movieverse di sini. Halo, hai semuanya. Makasih udah datang ya. Dari mana Mbak? Jadi ini komunitas. Jadi ini komunitas film. Iya, dari mana? Nggak masak. Berarti nggak masak ya Mbak Eko? Ya Allah, nggak masak. Beli di luar. Ampun deh. Oke Bunda, jadi mereka ini dari teman-teman Movieverse, komunitas pencinta film dari Kapan Lagi. Komunitas apa Mbak? Pecinta film. Gitu Bunda, ini dari Kapan Lagi dan di sini tuh mereka tuh pasti nanti bakal nonton film Mertua Ngeri Kali. Iya, harus Gitu. nonton. Betul nggak teman-teman? Oke. Dingin ah. K-Lovers dan Movieverse, sebelum kita masuk ke obrolan selanjutnya, kita mau pemanasan dulu nih buat main pernah atau nggak pernah. Oke. Gitu, Kak. Apa? Jadi Tunggu, apa Mbak? main game pernah atau tidak pernah. Oke. Ini yang tadi Bunda kira kipas. Nih. Itu ada Pegang nggak lagi, pernah dan pernah. Jadi Oke. nanti kita ditanyain, kita Betul. tinggal jawab nggak pernah apa pernah gitu. Iya, nanti aku sebutin pernyataan. Oh ini nggak pernah, ini pernah gitu. Betul Iya. Bunda. Oh. Sudah siap? Ngomong dong ya Allah. Sorry deh Bunda.
Maaf ya. Kirain kipas. Yang pertama nih, Ya lah, bukan pernyataan Bunda di pertama. situ. Itu bunda itu. Yalah cucunya. Yalah lompat lo deh, yalah. Oke, langsung ya pernyataan pertama. Pernah atau nggak pernah grogi sampai nangis atau bahkan ngompol? Di sinetron, di syuting. Enggak, seumur hidup. Apa itu? Grogi ketakutan sampai nangis atau bahkan ngompol. Grogi maksudnya gimana Mbak? Grogi. Ngerti aku. Grogi Maksudnya tuh- kehidupan kalau ngompol Bunda sering. Oh udah sering Nervous, berarti, nervous. nervous. Nervous kalau misalnya ketemu siapa gitu. Iya. Tapi Atau sampai hantu gitu. ngompol bunda. Sampai ngompol. Kayak nervous kayak. Enggak, kalau gitu mah nggak mungkin, emangnya nengok hantu. Jadi nggak pernah ya bun? Nggak nggak pernah ya gini Berarti bun. angkat itu yang nggak pernah. Oke. Nah nggak pernah. Kami juga nggak pernah. Nggak pernah sih. Oke, aman. Selanjutnya yang kedua, pernah atau nggak pernah dikejar anjing? Oh Oh pernah. pernah, ya Allah digigit pantat aku. Pernah, jadi ceritanya waktu kecil itu kan Bunda kan cari-cari karet. Namanya apa ya, perempuan tuh kan usil ya mainannya ya. Kadang yang cari masa-masa cari percap apa namanya kain-kain perca. Oh ya. Apa namanya tutup-tutup make up gitu untuk jadi main masak-masakan gitu. Terus kita kan cari-cari karet gelang tuh Oh, kan. iya. Jadi Bunda saking sama teman-teman berempat bertiga, jadi kita ketemunya di bawah. Kalau di Medan tuh ada tuh yang jualannya namanya pajak gitu. Jadi mereka ada kayak tempat jualan tuh kayak kita kan masih kecil bisa ngerongol ke dalam Oh, gitu. iya. Jadi Bunda itu ngelihat ada karet gitu. Karetnya pun lucu. Jadi kayak terpencar-pencar. Jadi Bunda Ada ngikutin. banyak. Ujung-ujungnya ada anjing sedang beranak. Oh galak itu Dikejar lah. bun. Digigit lah pantat Bunda. Jadi udah gitu udah nangis, terus orang pada bilang itu udah digigit anjing, cepet suntik anjing gila kali, tau kan jadi gila anjing. Takut rabies. Iya. Takutnya rabies gitu. Terus disuntik bun. Coy, ah? Disuntik rabies abis itu. Enggak, lah disuntik, langsung Oh, disuntik I karena know. takutnya udah jadi gila. Karena ditakutkan gitu ya, gedein suara dia enggak. Tapi Lebar kali mulutnya. kalau Kanai gimana? Apa? Aku pernah dulu aku kan tinggal di kompleks kan. Jadi apa ini bunda? Pak iya anting bunda, pakai anting. Jadi dulu tuh aku kan tinggalnya di kompleks. Di kompleks ada kayak anjing-anjing gitu. Oh, iya, betul. Terus ya lagi main-main sama teman-teman, nggak tahu gimana anjing itu tiba-tiba kayak ngeliat aku ngejar gitu. Aku panik kan. Aku nggak sampai kegigit bun, tapi masuk got. Aku masuk got. Sejak saat itu tuh aku sempet trauma banget sama anjing. Cuman nggak tahu kenapa traumanya hilang deh. Makanya Sekarang kalau ada jadi suka makanya kalau jadi piara anjing bekelang itu tangkap aja deh. Disuntik lah rabies, Tolong ya apa-apa bapak biar ya, hidup. di notes ya. Oke, nanti aku sampein ya. Siap Bunda. Nah, selanjutnya, pernah atau nggak pernah ketemu fans yang fanatik? Yang berlebihan fanatiknya tuh. Berlebihannya tuh gimana? Yang mungkin sampai ngejar-ngejar, sampai ngikutin kemana-mana, sampai Kalau mungkin... Bunda banyak. Iya sampai lagi, ngeraup ada muka. Sampai lah. ke jambak aku pernah. Oh iya, Binatang Ada, gitu. Kalau ada. tarik bukoyo gitu pernah itu. mending mana Bunda? Dijambak sama fans atau digigit anjing? Fans dong. Iyalah, jauh banget. Enakan fans. Enakan fans. Kalau Kanai? Ya pernah lah, pernah Pernah ada juga. pasti. Oke, pernah atau nggak pernah kebawa emosi karakter sampai kebawa pulang ke rumah? Oh pernah lagi, Pernah? pernah. Bunda pernah. Pernah juga? Kemarin kan sampai Bunda nangis. Nangisnya tuh kan nangis. Jadi Bunda nangis tuh benar. Jadi sampai selesai, udah Bunda aktingnya udah selesai. Masih keluar? Jadi Bunda nangis. Jadi dulu Mbak mau nangis, biar aja Bunda nangis dulu biar tenang. Dihabisin Jadi nangis, dulu. Jadi kelamaan gitu loh. Sampai habis air mata Sampai itu? habis pokoknya sampai selesai gitu. Oke. Selanjutnya, pernah atau nggak pernah dilabrak fans gara-gara peran? Dilabrak. Labrak. Di apa? Aku dilabrak Dilabrak ya? enggak, tapi bener. ditangisin ya pernah. Dinangisin pernah? Ditangisin iya, kayaknya kok kasihan sih, sedih banget kamu gitu. Aku bilang aku aslinya nggak sesedih itu kok gitu. Oh iya, Aslinya emang. happy. Karena kan di beberapa film dan sinetron emang sedih ya ininya ya, Iya. ceritanya ya. Ya mungkin Oke. kebawa kali pas ngelihat aku gitu. Bunda, gimana? Pernah nggak dilabrak fans gara-gara peran? Oh, nggak pernah. Oke. Cuman ya gitu aja, jurus Bunda repet-repet aja paling.
Ini pulang-pulang dari sini para fans Bunda tolong ya jangan dilabrak ya bundanya ya. Oke? Oke, selanjutnya pernah atau nggak pernah pisah dari pasangan gara-gara calon mertua? Gimana? Ulang-ulang dulu katanya. Pisah dari pasangan karena calon mertua. Oh pernah, Bunda pernah. Bunda pernah? Ya ampun, terus gimana Bun? Bapaknya nggak mau sama orang Asia. Oh. Itu sangat menyedihkan. Jadi kita makan di ruangan tamu, makan di ruangan makan tuh kesannya memang kayak kita nggak dihargain. Tapi mamanya baik, bapaknya nggak suka sampai bilang kenapa kamu sama perempuan Asia? Emang ada lagi perempuan negara dia gitu. Terus sampai Bunda tuh kesel banget pas lagi waktunya jam makan dia belum pulang kerja. Jadi Bunda tuh ngambek sampai keluar, sampai nunggu dia di jalan, sampai nunggu depan apartemen. Akhirnya Bunda kenapa kamu pulangnya lama banget loh? My parents kata my parents in table eat katanya. Kenapa kamu nggak makan? Mana mungkin saya makan tanpa kamu gitu. Ada romantisnya ternyata. Makanya sakit jatuh cinta ini. Oh my god. Iya lagi, sakit lagi. Sakit Oh, loh. curhat Apalagi juga. kalau udah katanya kalau mertua perempuan baik, kalau yang laki-laki ini kadang-kadang aneh pula. Dia nggak mau kan, dia maunya sama negaranya dia. Jadi kita kan kayaknya aduh. Makanya Bunda kayak dendam gitu. Tunggu kalau punya anak, jangan gendong anakku. Bunda pernah. Kalau Kanai pernah? Aku gini aja deh jawabnya, pernah juga. Pernah juga, cuman bukan gara-gara nggak hubungannya nggak baik gitu, enggak, tapi beda ini aja, beda prinsip, beda kepercayaan aja. Cuman bukan, tapi bukan karena hubungannya nggak baik, hubungannya baik banget. Tapi ya prinsip lah, prinsip. Siap. Oke teman-teman, tepuk tangan dulu dong buat jawaban dari Bunda dan Kanai. Nah selanjutnya kita bakal ngobrol-ngobrol nih seputar film Mertua Ngeri Kali. Itu kalau dari logat Batak gimana Bunda cara penyebutannya? Mertua ngeri kali. Mertua Ngeri Kali. Jangan lupa tonton Mertua Ngeri Kali. Bagus, tepuk tangan semuanya. Oke. Kita di sini mau tanya-tanya nih. Teman-teman di sini udah pada nonton trailernya kan? Udah, tadi kita diulang-ulang tuh Bunda trailernya. Nah, aku juga udah nonton trailernya, seru banget apalagi waktu Bunda nemplok di mobil. Gokil. Terus sebelum kita bahas jauh nih, buat yang belum tahu premis dari film ini itu seperti apa, boleh nggak sih Bunda? Cepelah Mas, man. Boleh nggak Bunda diceritain bedanya film ini sama film-film tentang mertua yang lainnya? Apa sih premisnya? Kalau Bunda nggak bisa karena Bunda baru pertama kali ini film layar lebar. Oh iya. Jadi kalau pengalaman dulu kan cuma di beberapa sinetron, ada juga dulu pernah di layar lebar cuman figuran, kita nggak dapat bicara cuma jadi ibu bunting. ke lokasi jam 7 pagi, piknya jam 12 malam. Waduh. Bayangin. Capek banget itu. Bayangin. Capek Terus banget kita itu, Bun. terus Bunda bagian ada beberapa ibu-ibu yang dibilang ini Cynthia kamu sama ini kamu bagian yang bunting-bunting ya. Ya ampun. Ini kapas di perut. Udah kayak apa ya? Panas kan? Pokoknya ngambilin jam 12 malam. Cuma megang gelas. Oke, mungkin karena boleh dijawab bedanya premis film ini sama film-film tentang mertua yang lainnya tuh gimana sih? Karena ini kan sebenarnya memang menceritakan tentang true story ya, jadi diadapt dari dari pengalaman penulisnya sendiri sebenarnya. Nah yang kedua aku yakin ini cerita juga bisa relate banget sama banyak orang yang memang tinggal di misalkan nih kita punya adat beda, budaya beda gitu. Aku kan kalau di sini ceritanya dari Jawa, terus aku masuk ke dalam keluarga Batak gitu kan. Yang dimana keluarga Batak itu umum banget untuk tinggal satu rumah tuh dengan beberapa keluarga. Ya kan Bun, rame kan. Nah terus di situ tuh kayak ada dramanya, tapi tetap aja yang paling dominan ini di sini Bunda. Nah kalau misalkan ngelihat Bunda nih pas lagi live, pas lihat Bunda sekarang, nah lihat Bunda nanti di Mertua Ngeri Kali sama kayak gitu, tapi penjiwaan aktingnya luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Keren banget. Mantap Bunda. Oke, Bunda ini kan debut layar pertamanya nih, ya kan? Nah dapat karakter Donda yang begitu kuat di film ini, apa yang dirasain sama Bunda waktu dapat kalau ternyata karakter film ini tuh termasuk kuat gitu? Kayaknya karakter si Donda ini memang pas Bunda terima, pas Bunda bilang
Ini pas bunda dapat itunya dia bilang seperti ini sutradaranya bilang ini kayaknya pas buat bunda karena bunda orangnya nggak begitu. Terus ya udah masuk aja karakternya ke bunda. Cocok ternyata ya? Cocok. Oke. Cuman kalau kita lihat dari jalan ceritanya, kalau ini kan kisah nyata ya. Iya. Kalau misalnya bunda ketemu sama si Donda, pasti bunda ngamuk. Pasti ngamuk. Kejam banget sama sama menantu. Itu udah melebihin gitu. Kalau misalnya bunda ketemu si Dondanya gitu. Gila lu ya. Sama lu karena terlalu kejam gitu. Betul. Kejam banget. Karena kan bunda udah diharuskan nanti bunda seperti ini. Cuman bunda kan nggak bisa ngafalin itu. Skrip. Jadi kalau misalnya kata-kata misalnya kamu kemana aja ada di situ kan. Bunda nanti kayaknya ini nggak enak di lidah bunda, ya, diganti. Bunda ya. Kemana aja kamu gitu, kemana aja kau gitu. Oke. Berarti nggak deg-degan ya karena tahu ini gue banget gitu. Oke. Aku setuju banget sih kalau nggak ada orang yang lebih baik mainin karakter Donda daripada Bunda Korla. Emang harus Bunda Korla. Tapi emang bener loh, ini anak memang dia orangnya baik loh dia ini. Bukan memuji ya, maksudnya dia ini bunda kan memang pernah suka sama dia waktu dia main sinetron Intan ya. Iya Bun, Intan. Jadi waktu hari itu bunda tuh baru pulang dari Jerman, tenggorokan tuh masih kayak, karena kan kalau di sini kan bunda suka serak, lebih serak gitu, kena tenggorokan sama udara ngerokok. Dia bilang bunda kenapa kok suaranya agak nggak enak ya? Dia kasih aku obat-obatan. Dia perhatian loh orangnya. Makanya kalau misalnya ini jadi istri nih luar biasa. Aduh, amin. Oke, aku juga pengen tahu nih, secara bisa dibilang tadi kan bunda itu kan baru ya di dunia film lebar. Nah, sedangkan karena ini udah berpengalaman cukup banyak. Gimana sih cara kalian membangun chemistry sebagai menantu juga mertua yang karakternya berbeda jauh? Gimana ya Bun, aku nggak ngerasa ada kesulitan sama sekali sih syuting sama Bunda. Karena dari awal ketemu kan memang Bunda orangnya begini, apa adanya. Terus kalau apa yang Bunda pikirin itu Bunda omongin, suka ya suka, enggak ya enggak gitu. Jadi gampang menurut aku untuk masuk ke Bunda gitu. Terus kalau misalkan kita lagi ada mau bangun scene kayak apa, Bunda tuh punya ide banyak banget. Jadi ya bisa dieksplor, digali lagi di sana. Oke, Gitu. kalau bunda kira-kira ada kesusahan kah waktu sama juga kayak Kana ya? Karena tadi ya yang Kana bilang kalau misalkan bunda sama aja antara di live secara langsung Karena gitu. gini, bunda menyadarin kalau bunda tuh sedang berhadapan sama pemain lama. Dia kan pemain lama ya. Walaupun mungkin ya bunda pernah juga gitu tahun lama, tapi kan dia lebih banyak jam terbangnya gitu. Walaupun muda tapi jam terbang bermain film dan sinetron kan dia lebih banyak. Jadi bunda nggak pernah kalau misalnya bunda nggak pernah kamu seperti ini enggak, karena merasa kayak kita juga nggak boleh dong sombong kayak kayaknya kita lebih tahu, nggak boleh. Jadi dia kalau misalnya menurut dia baik ya udah paling dia diem, paling dia sama bunda aku udah serius kenapa bunda ketawa. Iya lagi itu waktu itu terjadi itu lucu banget. Jadi adegannya nih lagi haru biru, aku harusnya tuh lagi nangis. Masternya udah diambil, close up-nya bunda udah diambil, tinggal ke akunya kan. Nah bunda ini gampang banget ke distract-nya. Jadi apa yang ada di pikirannya bunda tiba-tiba bunda omongin gitu kan. Kan aku lagi nangis, lagi kayak aduh ini adegan bener-bener dari hati banget gitu. Terus bunda di depan aku tiba-tiba gini kayak Aduh, aku lagi nangis tuh. Padahal dia lagi maksudnya dia tuh udah di ruangan tunggu, udah pemain semua jangan ganggu dia dulu gitu. Bunda kan nggak tahu. Dia ngasih video ke bunda ada film ini video ceritanya lucu. Itu terus kebayang ke bunda. Nah, sementara dia harus ke ruangan spesial, maksudnya ruangan tersendiri dia untuk meresapkan bisa biar nangis karakternya gitu. Tiba-tiba bunda ketawa. Depan aku lagi netes nih air mata tes terus bunda kenapa ya bun, kenapa? Bun itu 7 kali take ada kali ya bun. Terus bunda ngomong gini, enggak bunda inget video lucu yang tadi. Aduh bunda. Terus kata udah bunda jangan ingat dulu. Ya, tapi nggak bisa dipikir bunda ingat tadi. Makanya bunda kalau udah masalah kayak gini, misalnya bunda kalau ingat sesuatu yang misalnya kayak tadi tuh ada kucing ketabrak tengah jalan gitu. Untung bunda nggak lihat tapi itu supir yang bilang kalau bunda lihat mungkin bunda nggak akan sampai ke sini nanti tuh. Nggak bisa bunda. Jadi kepikiran gitu ya bunda.
Oke. Ya begitu juga sampai berapa kali take, ya itu kan nangis terus ya soalnya. Karena aku penasaran deh, kamu Apa? tuh sering gak sih nonton live-nya Bunda? Aku suka nonton dong. Suka nonton, berarti tahu ya ala-alanya Bunda gimana? Tahu, Biasanya makanya gimana tuh coba? aku suka ketawa kalau nonton live-nya Bunda, apalagi yang terakhir itu aku sering ngeliatin live-nya Bunda soal DJ Panda. Iya kan Bun, ada kan? Itu aku ketawa banget ngeliatnya. Oke, Kanai. Iya. Kita kan tahu nih kalau Kanai banyak banget memerankan karakter yang harus nahan emosi. Kalau di kehidupan nyata, Kanai ini tipe yang langsung meledak atau sama nih, nahan emosi dulu, terus bicaranya baik-baik. Aku kalau misalkan lagi marah gitu ya, misalkan aku nggak langsung marah sih, aku nenangin diri aku dulu gitu biasanya, terus aku cerna dulu situasinya kayak apa, baru aku omongin. Kalau meledak-meledak menurut aku kayak nggak ada sinkron ya? Iya, nanti kan suka ngomong salah, nanti malah ngomong nyakitin gitu. Betul. Kalau Bunda gimana nih, Nah, Bun? Walaupun kita tahu ya gimana Bunda ya. Bunda kalau misalkan lagi emosi atau gimana langsung di car atau langsung. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Sesuai ternyata. sesuai. Oke. Tadi sempat bilang kan kalau misalkan di film ini banyak improvisasi dari Bunda nih kan. Boleh ceritain gak sih contohnya kayak gimana aja? Contohnya kalau misalnya apa kalimat gitu. Ada kalimat yang susah. Misalnya kalimat misalnya gini, karakter yang harus tahan emosi gitu kan. Jadi Bunda, ya emosimu tahan gitu. Oke. Jadi harus begitu. Jadi misalnya kita bilang kalimatnya, iya emosi kamu harus tahan dong, jangan dilepaskan dulu gitu ya. Jadi Bunda, emosimu itu tahan dulu gitu. Jadi Bunda nggak banyak, pokoknya itu banyak sekali itu yang Bunda, aduh Mbak aku nggak, kan sutradaranya kan kebetulan orang Medan. Mbak ini banyak kata-kata yang kayaknya nggak seperti ini, maksudnya ada yang beberapa eda gitu. Jadi kalau misalnya di Medan, apa namanya bego itu pau. Jadi bukan bego itu pau gitu. Terus ada lagi beberapa misalnya kalimat-kalimat yang muncung kau itu. Jadi bukan mulutmu. Muncung kau itu kalau gitu. Jadi tutup mulutmu gitu. Kita bilangnya muncung kau itu, tutup dulu gitu. Berarti Gitu. improve-nya itu Improv. dari bahasa-bahasa yang ada di skrip itu Bunda improve lagi. Dan sutradaranya tuh paham, oh iya benar gitu. Karena kan Bunda orangnya nggak bisa bahasa Jakarta, jadi memang campur aduk, lebih banyak ke Medannya gitu. Jadi tahulah gitu. Oke. Nuansa Batak di Itu film kan tadi ini. pertanyaannya kan. Benar kok Bun. Betul Bunda. Aman Bunda. Bunda improve-nya Takutnya gimana? melayang-layang jawabannya enggak. Tepat. Aku mau nanya lagi nih. Untuk nuansa Batak di film ini kan kuat banget ya Bunda ya. Kalau Bunda mungkin sehari-hari udah terbiasa nih dengan logat dan lainnya. Nah kalau Kanai apakah ada tantangan khusus saat mendalami budaya juga aksennya? Aku kebetulan sih kalau untuk budaya Batak kurang lebih tahu-tahu sedikit lah gitu, karena emang deket juga sama orang Batak, terus lingkungan aku, teman-teman aku juga banyak yang memang Batak, jadi nggak kaget lah gitu. Oke. Dan aku kan perannya aku bukan sebagai orang Batak, Oh, aku iya, tuh dari orang orang Jawa. Jakarta. Oh, Iya, Jakarta. Jawa deh kok Jakarta, aku itu Jakarta ya. Jawa. Oke, berarti nggak ada tantangan yang gimana-gimana ya Kak ya? Iya, lancar aja sih. Lancar aja. Oke, ngomong-ngomong buat K-lovers di rumah, kalau suka nonton film, tertarik buat aktivitas yang berbau film, langsung aja gabung ke komunitas Movieverse. Karena kalian pun juga berkesempatan untuk ikut meet and greet kayak teman-teman di sini, bisa juga dengan scan barcode di sini. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Kak dan Bunda. Dari cerita film ini pasti ada atau mungkin banyak yang relate, ya kan? Apa itu relate? Relate itu Bahasa-bahasa kayak gini nih, yang kayak gini Bunda nggak ngerti. merasa ini Bun, merasa Sama, sesuai. iya. Banyak yang merasakan hal Iya, yang iya, sama. iya, Membuat bener-bener yang merasakan agak hal yang nyebelin gitu. Pernah nggak ketemu orang rese kayak Donda di dunia nyata? Yang kayak Bunda rese gitu. Yang kayak Donda, yang Bunda kayak bukan Bunda, Bunda kan gak rese. Ya pokoknya kayak Donda gitu. Betul. Iya. Enggak sih. Enggak. Tapi kalau ketemu yang lantam kayak ngerti nggak sih kalau lantam? Kalau yang lantam gitu memang sering ketemu. Tapi kayak Donda belum. Enggak, kalau kayak Donda kayaknya enggak. Oke, kalau Kanai gimana? Pernah ketemu? Yang serese Donda ya? Gak pernah sih Nggak kayaknya. Tapi itu kisah nyata loh. Oh ya. Berarti
Jadi dengan memang, abang Rakya Duma. jadi sebenarnya yang waktu kita syuting itu, yang mengalami itu ada di situ. Dia menceritakan, jadi dia bilang gini, Bunda ini kenalin katanya. Aku sutradaranya membuat cerita itu memang penjelasan dari si perempuan ini. Dan perempuan ini ngomong sama Bunda dia, emang ceritanya sama kayak gini? Iya kayak gitu Bunda. Ya ampun. Jadi kamu bener-bener kayak gini modelnya. Dan memang betul-betul seperti itu. Iya. Oke. Nah, tadi kan udah sempat diceritain tentang yang komedi itu kalau Kanai gak bisa acting karena Bunda ngelawak itu kan ya, tiba-tiba ketawa ya. Nah, ada gak sih tantangan terbesar dalam memerankan karakter kalian dari sisi emosi maupun komedi? Ya aku itulah kurang lebih lah. Sama, Bunda yang ini loh Bun, belum selesai take terus Bunda keluar ini frame. Keluar krim mana yang krim? Jadi kita belum selesai take kan. Oh. Dan ini kan berapa kali nih kejadian ini lucu. Bunda tuh selalu kayak kalau Bunda tiba-tiba pengen lihat gimana hasil aktingnya Bunda ke layar gitu. Terus Bunda lihat gimana aku tadi gitu kan. Bunda kan suka gitu. Ini kita lagi syuting rame-rame semuanya, adegannya lagi heboh gitu, terus tiba-tiba Bunda keluar frame. Kita bingung, Bunda mau kemana? Ntar dulu, aku mau lihat dulu hasilnya. Belum di-cut Bunda. Iya tahu ya. Iya kan Bun? Itu berarti take ulang lagi Kak? Ya iya kalau Ya kayak ampun, gitu. Bun. Tapi Gak sabar sih gak Bunda. sabar Bundanya. Oke, terakhir nih, kalau adegan yang paling sulit yang kalian lakukan itu ada gak sih? Yang paling susah yang mana menurut Bunda? Kuda. Nah, Jadi kuda? Oh bukan, jadi Kuda. Iya gitu, itu geleng-geleng itu tanya iya. Jadi Bunda geleng itu artinya kayak bener-bener itu kuda. Jadi ceritanya itu kan ada adegan tuh naik kuda. Bunda ceritanya tuh adegannya naik kuda dari rumah ke mall. Ya. Kebayang gak naik kuda ke mall? Oke. Nah, jadi ceritanya ke mall, kuda ini kebetulan mallnya itu dia jalannya tuh naik tanjakan. Ada air mancur sebelah situ posisinya. Bunda di sini ngambilnya dari simpang jalan. Tak, dia mundur kudanya. Jadi nggak sampai depan mall, nggak sampai pintu kaca mall terbuka gitu. Pas di pintu gitu doang. Dia nggak mau naik, nggak boro-boro naik. Mau naik aja nggak mau. Itu ulang ditarik lagi naik, nggak mau naik dia. Nah terus itu berkali-kali. Akhirnya Bunda bilang, Mas udah deh, yang ini kalau kudanya ini nggak usah pakai kuda kemari aja, nggak bisa Bunda. Itu kan continuity gitu kan, dari kudanya itu kan langsung continuity tadi apa? Continuity. Dari naik kuda itu kan harus continuity gitu kan. Akhirnya ya udahlah. Karena Bunda mikirnya gini, binatang kan nggak sama kita. Betul. Takutnya dikiranya yang Bundanya itu entah macan ya kan. Udah pikiran gitu kan nggak tahu, entah hantu, entah setan gitu kan. Kalau dia tiba-tiba lari bawa Bunda ke jalan tol lawan arah, itu di pikiran Bunda loh. Udahlah Mas, ini enggak apa-apa Bunda kudanya Jina, orang Jina gimana dia gitu-gitu. Takutnya ya kalau udah kuda lari kencang mana mungkin Bunda ngelompat. Ya, pasti ngikut dong kemana dia. Kalau jalannya ke taman ke kebun-kebun teh, kok masuk ke jalan tol melawan arah. Jadi Bunda mikirnya panjang ke sono gitu. Akhirnya udahlah Mas, ngambilnya nggak pangkatnya. Akhirnya kudanya dibawa ke atas sampai dari yang sebelah sono karena dia tuh karena dia nggak mau kena ada air itu pecikan air mancur. Jadi ceritanya tuh Bunda tanya kenapa Mas kok dia gini? Iya Mbak, karena dia dulu dia pernah kakinya masuk ke got. Trauma. Kok bisa ya kuda kayak gitu ya? Iya, jadi dia tuh masuk ke got. Mungkin dia kena ada becek-becek gitu, terus terbawa kali ya. Trauma. Makanya akhirnya dibawa dari sebelah. Terus kata yang pemacu kudanya bilang, kenapa nggak minta dari sebelah sana gitu. Tapi memang sutradara maunya dari sebelah sini gitu. Itu aja sih. Itu doang, lainnya enggak, lainnya gampang. Kalau Kanai, adakah ceritanya yang tentang adegan paling sulit apa tuh Kak? Adegan paling sulit sih sebenarnya nggak ada yang terlalu sulit, tapi mungkin jaga konsistensi emosi gitu. Oke. Lebih ke situ. Oke, makin gak sabar ya teman-teman, tanggal 11 Desember. Siapa yang gak sabar? Siapa yang gak sabar lihat Bunda
Bunda dan juga Kanai di layar. Wah, mana suaranya? Yeay, mana suaranya? Tepuk tangan dulu dong buat Bunda dan Kanai Cilamirda. Itu ceritanya seru itu. Seru. Lucu sih. Jamin? Lucu sih. Berapa persen? Jamin. Bahkan mungkin kalau misalnya yang ini pasti akan ada yang nangis. Iya, karena memang sedih juga. Sedih, Jadi ada bukan sedih. full komedi nih. Jadi bukan nanti Drama, kita nggak mau menceritakan, pasti nanti akan sedih. Jangan Bunda. Iya. Jangan Pasti diceritakan. sedih. Aduh Ada iya, tapi emosinya, bagus. ada lucunya, ada sedihnya. Iya, karena sebenarnya ceritanya memang drama, Di end tapi nanti. situasinya itu dibuat ada komedi gitu. Tapi ini cerita tapi drama ada keluarga sedihnya. juga. Oke. Makanya ada banyak peran Bunda di situ yang nangisnya memang betul-betul yang kayak kespontanan. Jadi kayak baca ininya aja Bunda udah sampai sutradaranya sama-sama kita sama-sama nangis Iya, gitu loh. nangis. Jadi Bunda tuh pas lagi nangis juga langsung tuh Bunda lagi nangis ambil cepet ambil gitu. Tapi Ya udah. penjiwaannya luar biasa sih Bunda. Emang sedih sih kalau kita lihat dari ceritanya itu kan Bunda Bunda kan nggak bisa baca. Jadi Bunda suruh bacain, Bunda dengerin gitu. Ya Bunda bisa nangis. Kalau Bunda baca sendiri kayaknya kurang enak gitu loh. Oke. Emang sedih sih jalan ceritanya. Itu belum seberapa itu. Iya. Oke lovers jangan kemana-mana karena setelah ini kita bakal seru-seruan bareng di segmen selanjutnya. Sampai nanti. Oke lovers balik lagi di Kapan Lagi Show. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol bareng sama Bunda Korla dan juga Kanai di sini tentang film baru mereka yang bakal tayang nih. Kali ini kita bakal main game bareng K-Lovers yang ada di sini. Yang mau kita pilih harus joget paling heboh. Oke? Nanti Bunda boleh pilih satu cowok, Kanai boleh pilih satu cewek ya. Oke. Kamu kalah di badan. Oke teman-teman. Kurang kita- centil, kalau dia centil. Ada. Namanya Dani. Zidan. Dani. Dani dari mana? Dari Bogor. Dari Bogor. Kesini naik KRL. Naik KRL. Oke. Kakak namanya siapa? Syarifah dari Depok. Oke. Kesini naik? Naik motor. Naik motor. Aku terima Kak dari Pondok Cabe. Oh, Pondok Cabe. Pondok Cabe ya? Oke. Kedengeran nggak sih Mas? Ratna dari Bekasi Timur. Ratna dari Bekasi Timur. Kakak? Tadi siapa? Pondok Cabe. Pondok Cabe. Namanya? Oh iya. Oh terima Kak. Terima. Terima kasih. Oke. Kalian di sini bakal meragain acting sebagai mertua dan menantu. Bisa dong. Coba. Jadi aku akan bagi jadi 2 grup. Kakak di sini berdua ya. Kak Dani dan Kak Syarifah berdua, Kak Trima dan Kak Ratna berdua. Untuk grup 1, Mertuanya. ya boleh. Cocok. Untuk grup 1, nanti boleh kakak jadi menantu yang berantakan, kakak jadi mertua yang perfeksionis. Boleh dipikirin nanti kira-kira premisnya seperti apa. Oke? Kemudian untuk kakak, kalian Udah berdua gitu jangan jadi- pegang-pegang lagi. Biar ini ya, biar dapet ini jangan ramah-ramah lagi, sombong-sombongan. sombong-sombongan betul. Biar dapet Sambil emosinya. diskusi ya kak ya, kayak gimana kira-kira. Biar dapet emosinya. Dan untuk kakak, pasangan yang lagi berantem gara-gara ceweknya sering dimarahin mertua. Oh. Udah kebayang? Pasangan Udah kebayang ya? berantem, ceweknya Oke. sering dimarahin mertua. Pokoknya sering pacaran. Ceweknya sering dimarahin Ceweknya sama sering dimarahin sama mertuanya, mertua. suami istri ini ceritanya. Gitu. Oke, udah siap? Udah siapin belum kan? Langsung komunikasi aja, langsung ngobrol aja bisa di belakang. Oke, sambil menunggu 4 orang tadi untuk menyiapin adegan, kita baca dulu pertanyaan dari netizen nih Kak. Oke. Yang pertama dari Iinuwariatun. Jika sewaktu-waktu anak menikah, apakah menjadi mertua seperti apa? Bunda lah. Bunda gimana Dari kira-kira? pengalaman. Apa gimana? Semisal anaknya Bunda nih menikah, Mm-mm. terus akan menjadi mertua seperti apa sih Bunda? Ya kalau bisa ya jangan banyak mencampurin keluarga dari anak kita karena bagaimanapun itu udah tanggung jawab mereka membina rumah tangga
artinya mereka udah siap. Nah kita yang sudah mengerti dengan mereka udah siap, kita jangan mencampurin. Karena problema dalam hidup mereka itu mereka yang bertanggung jawab. Kita sebagai mertua hanya sekedar melihat, bertanya sedikit, tapi nggak boleh terlalu banyak mencampurin. Siapa yang mau punya mertua kayak Bunda? Bun, masa nggak ada yang mau, Bun? Bunda bijak loh, gini-gini bijak banget loh, nggak mau ikut campur Kalau urusan menantu. kalau misalnya mertuanya, kalau misalnya menantunya berlebihan ya pasti Bunda ngamuk. Tapi kalau iya. kayaknya Bunda juga nggak, kalau misalnya disuruh kayak Donda gitu, kayaknya Bunda nggak mau deh. Kenapa? Kayaknya ribet gitu. Udah biarin aja deh, mereka mau ke puncak aja sana. Bunda mau lab aja mendingan sendiri. Oke, kalau Kanai gimana nih Kanai? Kalau aku boleh cari suaminya dulu nggak? Boleh. Enggak, cuman kalau jadi ini ya, mertua ya. Jadi mertua. Oke, berandai-andai ya. Kalau jadi mertua kayaknya aku tipe yang sama deh kayak Bunda, nggak mau terlalu mencampuri urusan rumah tangga anak gitu. Mungkin ya kasih nasehat kalau misalkan ditanya, diperlukan, tapi bukan yang tiba-tiba ujuk-ujuk gitu, kecuali masalahnya mungkin besar banget gitu. Mungkin kayak mama sama papa aku aja kali ya. Oke. Gitu. Selanjutnya ada pertanyaan dari @DDOshop. Sebagai seorang ibu dan mertua di film ini, ada nggak role model yang sebagai acuan dalam beraktingnya? Dalam film ini, Dalam film ini? role modelnya tuh mungkin kalau sosoknya Andara tuh aku lihat lebih banyak diskusi sama penulisnya sih aku, karena kan ini kan cerita dari penulisnya sendiri kan, true story-nya dia gitu, based on her story, jadi banyak diskusinya, ngobrolnya tuh sama dia. Berarti langsung sama orang yang merasakan itu ya kayak. Iya betul. Kalau Bunda bagaimana Bunda? Yang gimana? Apakah ada role model waktu meranin Donda itu? Kira-kira ada gambarannya nggak sih dari? Apa nih role? Role model, jadi Apa itu Bunda role tuh model? ngelihat siapa gitu, jadi Bunda niru aktingnya siapa gitu. Enggak, Bunda jadi dirinya Bunda, cuman ya dikasih arahan aja, ini emosinya buat seberapa, nanti penjiwaannya sedalam apa gitu aja ya Bunda. Teman-teman di sini ada Aku kayak jawab mau- buat Bunda. Jadi ini ya, jadi juru bicara. Biar bisa. Teman-teman di Bunda sini masih jet lag kali ya. jet lag. Otaknya jadi kayaknya belum. Jadi kayak Nggak connect banget ya Bun. Iya. Untuk penanya tadi bisa dapetin tiket nobar mertua ngeri kali gratis tadi. Detailnya akan dihubungi oleh tim sosmed ya. Tepuk tangan dulu semuanya. Oke, sambil nunggu teman-teman para aktor dan aktris tadi, di sini adakah yang mau bertanya? Boleh kakak silakan. Bila berdiri, sebutin nama dari mana pertanyaan. Halo Bunda Korla, Kakak Naysila. Hai. Kenalin, saya Dede dari Bekasi. Saya mau nanya buat Bunda Korla khususnya. Bunda Korla kan memang sudah ada jiwa entertain ya sebelumnya, terus stay di Jerman. Nah sekarang kan debut pertama ya, ini membintangi film layar lebar. Nah ini saya mau nanya untuk kedepannya Bunda Korla mau stay berkarir di Indonesia sebagai entertainer, apa mau tetap stay di Jerman? Tetap stay tinggal di Jerman. Tetap stay tinggal di Jerman. Nggak mau gini. Untuk saat ini Bunda lebih suka di Jerman karena bagaimanapun itu membuat Bunda jadi lebih banyak mendiri, mengasah otak, lebih banyak bekerja. Jadi mungkin Bunda dalam berbicara bahasa Indonesia tuh kurang banyak tahu, atau kayak tadi pertanyaan-pertanyaan Bunda kurang nangkap sehingga jawabnya juga bingung. Tapi kalau di Jerman tuh Bunda kayak lebih banyak bekerja dengan praktek, jadi lebih nggak banyak ngomong gitu. Jadi lebih suka situ satu. Kedua, karena udah 21 tahun di Eropa, udah banyak suka dukanya. Kayaknya kalau hanya karena dunianya tiba-tiba karena di Indonesia seperti ini, kayaknya kayaknya egois banget gitu loh. Kenapa ketika susah-susahnya di sana, senangnya terus kita tinggalkan. Jadi Bunda harus ya udah anggap aja hidup di Jerman itu lebih banyak pengalaman, hidup di Indonesia tuh udah jalankan aja seperti itu. Oke, ada lagi satu orang yang mau tanya, Bunda boleh pilih? Yang mana kira-kira Bun? Yang kacamata. Yang kacamata, boleh Mas? Halo, siang Bunda. Siang Kak Naysila. Iya. Mau nanya, penasaran sih kan kalau misalnya dilihat dari secara langsung juga kayaknya
Ini kan dua karakternya tuh beda banget. Karena Sheila ini kayaknya agak soft spoken, sementara Bunda kalau kita tahu kan agak petakilan juga. Penasaran sih Bunda, gimana sih kalian tuh bangun chemistry yang kayaknya tuh di luar udah kelihatan banget, ini karakternya tuh beda banget masing-masing gitu. Gimana Bun? Gimana ya? Iya gimana ya? Kayaknya kita nggak tahu, tiba-tiba kita cocok aja di sana. Iya nyambung aja. Nyambung aja, jadi kayak kebetulan Bunda juga tahu siapa mamanya, Lydia Kandau. Salah satu yang Bunda idolakan juga dalam dunia acting. Udah itu dia ini kan juga Bunda suka, sering nonton sinetron dia dulu, tahun 2010 apa 2011 gitu. Jadi ketika ketemu dia ini memang anaknya yang asli bener dengan kayaknya, ini kan itu pun pertama ketemu ya, seumur umur gitu. Anaknya lembut, tapi ketika acting agak susah sih untuk memarah-marahkan dia awalnya. Karena Bunda kayaknya aku berhadapan sama orang yang aku suka, orang yang pernah aku idolakan juga ketika di sinetron. Dan aslinya memang lembut banget, nggak tega itu, makanya berkali-kali aku minta maaf ya kalau Bunda nanti agak ini. Jadi begitu Bunda nengok dia tuh dia bilang, Bunda jangan tengok mataku, supaya Bunda tuh akhirnya dia bilang, Bunda jangan lihat mataku katanya. Jadi Bunda tuh kalau nengok tuh nggak nengok matanya lagi, langsung kamu ngapain di sini gitu. Jadi emosi Bunda pun dengan seketika kayak Bunda tuh kayak nggak dan mungkin ya nggak tahu ya kenapa di cerita tuh Bunda bukan jadi Bunda, jadi Donda. Iya. Jadi kayak kan si Donda ini kan ceritanya apa ya, kisah nyatanya kan Dondanya kan udah nggak ada. Mungkin arwahnya Donda tuh masuk ke badan Bunda. Sampai gitu loh, sampai Bunda mikir loh gitu. Kayaknya bener-bener yang makanya tadi dibilang penjiwaan Bunda tuh memang sampai Bunda pikir jangan-jangan aku kemasukan roh Donda kali ya. Kayaknya bener-bener sadis gitu loh, kejam gitu, ditambah dengan karakter muka Bunda gitu. Menjiwai sampai ketakutan, jangan-jangan aku kemasukan ini kali nggak si Donda ini gitu. Donda kok galak bener gitu. Karena yang mau nambahin? Oke, kalau dari aku kan aku tadi bilang aku suka lihat live-nya Bunda kan. Nah, Bunda itu kalau lagi nge-live itu kan kayak ngobrolnya sama temen ya. Betul. Adanya aja gitu. Jadi dari sebelum ketemu sama Bunda, aku udah ngikutin Bunda dan memang ngerasa deket juga gitu sama Bunda. Jadi karena itu aku ngerasa nggak ada kesulitan, kayak udah tahu sebelum mau syuting sama Bunda akan syuting sama Bunda yang memang ceplos-ceplos kayak gini, memang wataknya kayak gini, kebiasaannya kayak gini. Jadi ya udah biarin ngalir aja. Apa adanya aja sih ya Bunda, kita ngobrol-ngobrol, kita bahas acting, bahas personal. Saling perhatian, Bunda juga perhatian banget gini-gini. Tapi kan di situ yang maksudnya gini, kalau yang lainnya Bunda kan kurang gitu paham, belum gitu kenal ya. Bunda cuma kenal dia, tapi nyambung aja gitu. Kalau dia kan pasti nengok Bunda di Instagram, yang lainnya juga pasti udah nengok Bunda, tapi kan Bunda kan nggak begitu banyak lihat. Jadi Bunda pengen ini siapa ini, Bunda tengok di Google, apa di TikTok atau di mana, namanya nanti Bunda lawannya ini. Kayak Dimas, Bunda pernah nengok di salah satu sinetron pakai baju sekolah gitu, pernah nengok gitu. Nah dia Bunda tahu, oh ini anaknya Lydia Kandau tahu, tapi yang lainnya Bunda kurang. Ada beberapa, cuma satu yang gemuk itu Bunda kenal doang di Kak Baby. Oke. Buat penanya nanti hadiahnya akan dibagikan setelah acara ini ya. Nih, dengar-dengar katanya aktor dan aktris sudah siap nih Kak. Oh iya udah oke. siap. Kita lihat penampilannya dulu berarti. Karena dan Bunda nanti boleh di sana ya. Oke. Sambil melihat menjurikan dua grup ini. Tepuk tangan. Ini dia sang mertua dan menantu. Jangan senyum-senyuman dulu, langsung aja. Boleh diambil. Jangan ntar nggak. Oh, lagi duduk ceritanya. Main handphone. Oke, siap. Jangan lihat matanya. Jangan lihat wajahnya, lihat apa. Senior. Siap. Kamu jangan bilang Hendy. Bun, ini bagian dari scene Bun, ceritanya lagi main handphone. Langsung aja lah. Oh gitu bagian dari sini handphone. Oh ya Allah. Ngomong. Aduh. Masih ke bawah. Bawa jadi emosi dia. Jangan nengok matanya.
cepat. Action. Lu kerja mulu lo ya, kerja mulu lo kerjaannya ya. Kemana duit lo? Udah. Duit lo kemana? Hah? Ya, anak ibu kan nggak memenuhi kebutuhan semuanya. Itu udah resiko lu. Kenapa mau sama anak gue? Hah? Ya, tapi kan kalau misalnya udah berumah tangga, harusnya laki-laki tuh juga kerja lebih besar lagi, Bun. Oke, jangan sampai ntar laki lo diambil sama pelakor. Waduh. Hah? Jangan sampai seperti gue nih maknya. Hah? Lakinya diambil sama pelakor no. Hah? Ngerti lo? Lu belum pernah ngerasain sih lo ya? Ya tapi gimana, Bu? Kebutuhan sehari-hari juga kurang, jadi aku mau nggak mau harus kerja. Ya itu udah resiko. Mau diapain? Dan lo harus terima keadaan anak gue. Gajinya segitu pas-pasan. Gak bisa, hidup tuh harus banyak pilihan. Gak bisa kalau aku cuma ngandelin anak ibu. Ya mau gimana lagi? Terima aja. Ya Itu gak sudah bisa, takdir. Bu. Belum lagi nanti ibu minta bulanan banyak banget. Ya, gue gak minta sama lu. Anak gue juga bisa kok ngecukupin. Meskipun gajinya pas-pasan. Gak bisa, Dan lu Bu. sebagai mantu, lu mesti berbakti juga sama mertua. Lagi mertua itu perempuan. Berbakti. Hah? Aku gak bisa. Oke, stop. Oke, tepuk tangan. Keren banget loh, sampai nangis loh. Ih, keren banget Rese, loh. beneran rese. Boleh dipeluk dulu ya. Sebenarnya enggak, sebenarnya udah dapet nih kamu. Cuman karena dia mungkin masih mau nangis susah banget karena kamu kayaknya udah dapet nih, udah emosi dapat. Cuma kayaknya kurang naik lagi gitu. Kurang marah lagi. Ya, Iya, kelihatan marahnya beneran tapi ya. udah bagus. Penjiwaannya bagus. Keren. Jadi kayak ya bagus. Berarti bener ya. Ya harus begitu. Dibuat nangis. Ya, kayak perawan Depok tuh. Kita nih. Mana? Tagihan lu belum bayar ya? Itu tagihan pajak lu tuh. Tapi dia mana giginya ya. Lama bener bergerak ketonjok langsung gua. Tonjok. Jadi ibarat katanya emosinya bener-bener dapet. Tapi kayaknya kita ini guru tegetan banget kayaknya cuma begini doang. Kalau bunda yang marahin coba. Jangan. Ayo coba bun. Boleh bun. Hah? Marahin Coba bunda marahin. Bunda. Kayak tadi ya. Oke bang. Oke, Udah. siap. Coba. 3, 2, 1 play. Action. Bisa nggak sih nggak main handphone? Hah? Bisa nggak sih? Hah? Main handphone terus kamu sebagai istri sama anak saya? Gimana otak kamu? Binatang kamu itu. Hah? Kamu bisa nggak jadi seorang istri yang baik? Hah? Kalau nggak bisa pulang ke orang tua kamu. Kurang lebih tahu ya nasibnya Andara kayak apa ya. Oke, terima kasih Kak. Terima kasih. Gue duduk di sana dulu sambil menunggu. Oke. Kita sambut ini ya pasangan fenomena. Maaf ya sayang, maaf loh. Kurang lebih tahu ya Tepuk nasibnya tangan Andara dulu, ya. teman-teman. Ya. Gitulah. Oh, Dari sini. Oke. Jadi adegannya gimana? Nanti masuk ke dalam. Oh, oke. Oke, Ayo, oke, Kali, siap. silakan. 1, 2, udah ready? Action. Bagus. Mas, Nangisnya ada bagus. Iya, yang sayang. mau aku omongin, bisa ngomong sebentar nggak? Boleh. Mau ngapa sayang? Mau ngomong aja. Gini, kamu kan tahu ya setiap hari perlakuan ibu ke aku tuh seperti apa. Aku rasa tuh sakit hati. Mungkin udah cukup buat aku satu rumah Jangan sama senyum-senyum ibu. dong. Yang tegas mukanya. Bisa nggak kita pisah rumah aja gitu sama ibu. Kita biar lebih mandiri, biar kita bisa mengurus rumah tangga kita berdua aja seperti itu. Gimana Mas menurut kamu? Aku ngerti kok perasaan kamu kayak gimana. Tapi kamu juga harus ngerti.
ibu aku juga kan di sini sendirian, gak ada yang nemenin. Jadi aku harap kamu sabar dulu ya, sampai nanti ada waktunya, nanti kita bisa pindah rumah. Tapi sampai kapan Mas? Kalau kayak gini pun aku juga capek. Kalau kita setiap hari seperti ini, apalagi ibu nggak terima setiap apa yang aku lakuin tuh salah. Setiap apa yang aku lakuin tuh menurut ibu tuh ya nggak benar gitu. Tapi sampai kapan? Gak mungkin aku kayak gini terus, lama-lama aku bisa nyerah Mas. Aku tahu perasaan kamu, tapi ya mau gimana lagi, mungkin ini yang udah jalannya. Jadi kamu tenang dulu sekarang, nanti kita obrolin lagi ya, karena gak enak juga kedengeran sama ibu. Jadi besok kita obrolin lagi biar kita tahu nanti ke depannya gimana. Aku capek Mas. Ya, kamu yang sabar ya sayang ya. Pasti nanti kita Sayang-sayang bakalan kita bakal punya rumah sendiri kok ya. Cut. Tenang aja. Oke, cut. Bagus banget. Oh sedihnya kamu nangis ya? Buat terbawa. Oh tuh kayak. Oke. Bagus. Bagus, keren. Silakan naik. Tepuk tangan lagi Movieverse untuk keempat aktor dan aktris ini. Tepuk tangan semua. Kalau Bunda, kamu tadi udah bagus. Apa ya, Kurang explore. datar aja gitu, datar. Ngerti gak sih? Datar. Kalau dia naik turun. Jadi emosinya tuh ada, tapi terus dia bisa reda gitu. Kalau kamu kayaknya strip aja gitu. Emosinya dapet, cuman nggak ada reaksi. Dia kayak bisa memainkan karakter. Jadi menurut Bunda dia pemenang. Dari sini ya. Kalau kamu? Oke, kalau aku nih semuanya bagus banget, semuanya bagus. Penjiwaannya menurut aku keren, dalam, dapet. Ya bagus, semuanya bagus. Iya, penjiwaannya bagus. Tapi aku lihat yang paling konsisten ya dari awal sampai akhir. Kalau aku sukanya kamu. Nah, iya, tapi semua boleh, bagus Bunda. ya. Semua bagus. Ya udah ini untuk kamu. Satu lagi Bu. Nah, yang kalah juga dapat. Terima kasih ya, terima kasih. Tepuk terima tangan kasih. Movieverse. Oke, silakan kembali. Sekali lagi aku mau ngingetin kepada K-lovers yang ada di rumah. Kalau kalian suka nonton film, tertarik dengan aktivitas yang berbau film, boleh langsung gabung di komunitas Movieverse. Oke, bisa scan barcode di bawah ini. Tepuk tangan lagi dong semuanya, baik semangat gak? Halo K-lovers, gak terasa kita udah ngobrol-ngobrol seru-seruan bareng selama 1 jam tadi. Terus aku mau coba Bunda Korla dan Naysila Mirdad. Semoga film nanti meledak ya Kak ya. Amin. Tapi sebelum aku tutup, ada satu hal yang jadi signature-nya Kapan Lagi Show. Kalian udah main film bareng, promo-promo bareng. Coba dong, baik Bunda maupun Kak Nay, berikan kata-kata pujian. Gitu. Boleh ucapin terima kasih atas kerja kerasnya, terus semoga bagaimana seperti itu. Boleh siapa dulu? Iya, dari Bunda dulu deh. Jadi aku kan tadi udah bilang aku tuh udah kenal dia di layar doang, tapi belum ketemu aslinya. Ternyata dia tuh aslinya baik, perhatian ke Bunda. Setiap kali ketemu tuh dia tuh kayaknya makanya tadi Bunda bilang aku nggak bisa. Kenapa lawanku dia gitu? Kenapa lawan aku dia? Karena kan dia memang orangnya lembut. Bunda tuh kalau misalnya harus ditantang. Kalau misalnya dapat menantu yang galak, aku akan lebih galak lagi gitu. Tapi memang udah pas, memang dia pemainnya untuk udah lawannya pas tuh. Dan ini memang di lokasi syuting juga orangnya on time, baik, ramah, memperhatiin, dan sama Bunda tuh perhatiannya luar biasa. Dan enggak, orang kalau sakit, ada orang kan kita sakit nih, kenapa demam ya gitu. Orang bilang, udah Bunda minum obat deh gitu. Itu kan suatu kayak
apa ya, kebaikan yang nggak bisa kita lupakan. Sama kayak kita menolong nyawa orang gitu. Jadi ketika dia Bunda harus sehat-sehat ya, jangan sampai sakit. Udah aku bawa, ya udah aku cari. Dia sampai kamu cari obat ya. Iya. Dia ada obat juga di dok ini, tapi dia kasih yang punya dia. Sampai dia bawa Esra beliin obat buat Bunda, buat ini buat tenggorokan gitu. Dia bilang biar sehat. Itu Bunda nggak pernah lupa. Dan dia selalu ketemu Bunda tuh ramah, sopan, baik. Ramah, sopan. Gak capek-capek dia berbuat baik sama Bunda itu. Makanya Bunda kan bilang, sampai Bunda bilang sama asistennya dia, lo kalau nggak bisa jaga dia, lo harus bener-bener jaga dia, jangan sampai diganggu orang. Bisa nggak? Bisa kamu jaga dia. Karena Bunda khawatir nih model begini nih. Takutnya banyak yang entah yang sirik dengki sama dia nggak bisa ngadapin ya kan. Kalau sama Bunda kan istilah kata, lo ngapain sama dia dengki? Orangnya begini kan. Makanya Bunda titip sama asistennya dia, tolong jagain dia. Karena nggak tega dia orangnya baik gitu loh. Kalau misalnya nampak dia gue tampar, gue tarik orangnya. Dia baik banget. Karena boleh ke Bunda. Aduh, kalau aku Sedih nih ngomong. iya nih, sedih nih. Baik Dana. Aku pertama mau bilang makasih Bunda untuk kerja samanya. Makasih karena Bunda memberikan kesan dan pengalaman dan kenangan-kenangan yang baik selama kita bareng-bareng. Aku kenal sama Bunda, gampang banget buat aku untuk sayang gitu sama Bunda. Karena Bunda memang pribadinya baik. Mungkin kelihatannya kalau di live Bunda sukanya marah-marah gitu ya. Tapi nggak begitu aslinya. Aslinya nih Bunda hatinya lembut banget. Dan Bunda apapun yang Bunda kerjain, Bunda selalu memberikan yang terbaik dan selalu komitmen apapun sebenarnya apa yang Bunda rasain atau apa yang Bunda pikirin. Dan aku seneng Bunda sayang sama aku terus ya. Bunda doakan kepada Pak Jodoh. Amin. Sehat selalu ya. Bunda juga sehat terus. Tepuk tangan lagi dong teman-teman. Oke. Buat Movievers yang ada di rumah maupun ada di studio, jangan lupa untuk nonton Mertua Ngeri Kali. Bakal tayang perdana 11 Desember 2025. Buat yang sudah hadir sini, kalian bakal dapat tiket nonton bareng. Yeay. Terima kasih sekali lagi buat semuanya. Saya Sabin pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai ketemu di Kapan Lagi Show berikutnya. Bye. Bye.